secara produk menurut Doktif gimana? Produknya beliau? Oh ya. Ya itu yang saya sebut. Ada nggak yang overclaim? Bukan overclaim tapi menipu. Dari mana datanya? Buktinya apa? Coba minta buktinya. Mana hasil lab? Hasil lab dari Amerika yang pernah beliau sampaikan di VT beliau. Itu yang saya tunggu. Karena kenyataannya beliau tidak pernah punya lab dari Amerika itu. Ini paling parah atau ada yang lebih parah lagi? Ada, tapi itu nanti. Oh, itu nanti. Kita simpan. Waduh, nih Doktif nih saya bilang nih. Cari nih siapa nih harus kita undang nih karena yang diangkat adalah fakta-fakta yang memang luar biasa. Teman-teman, beliau ini orang hebat, lebih galak dari Nikita Mirzani. Kalau Nikita banyak komen-komen mungkin nggak bisa menyampaikan data. Kalau ini datanya lengkap sekali. Dok, sejarahnya gimana sih bisa terjun ke dunia skincare? Awalnya dulu deh. Awal muasalnya sebenarnya kan Doktif itu lulus di tahun 2000 coach. Jadi Okay. 2000 masuk kuliah, 2007 Doktif lulus, dan sejak itu Doktif langsung masuk berkecimpung di dunia perskincarean. Hanya pada saat itu kan klinik ya. Kenapa tertarik ke skincare? Karena memang passionnya di rumah sakit kayaknya riweh gitu. Riweh terus melelahkan, nggak kuat gitu kan. Terus dipikir kan emang passionnya Doktif tuh sebenarnya berdagang. Oh, passionnya dagang ya? Iya, karena dari kecil memang orang tua itu usahanya dagang gitu. Nah akhirnya Doktif pada saat itu mulailah bekerja di suatu klinik kecantikan coach gitu. Dan akhirnya sampai sekarang akhirnya punya klinik sendiri. Punya klinik 15 sendiri. tahun. Oke. Terus memulai karir sebagai Doktif kapan tuh? 5 September 5 September 2024. 24. Oh, baru berarti ya? Baru banget, tapi untuk risetnya udah cukup lama. Risetnya dari bulan Januari mungkin. Oke. Apa yang membuat kok muncul tercetus kata Doktif itu, branding Doktif? Branding Doktif ya. Jadi sebenarnya Doktif ini meneliti dunia perskincarean bisnis ini kan sejak Januari ya coachnya. Karena Doktif masuk ke dunia platform TikTok itu. Ya. Dan Doktif melihat fenomena apa sih sekarang kok kayaknya penjualan skincare tuh gampang banget di TikTok gitu. Iya, betul. Tapi pada saat Doktif masuk susah juga gitu. Masuk jualan di TikTok ternyata nggak seperti yang tidak Doktif. semudah yang orang bilang 30 miliar dalam sehari. Enggak, susah banget. Padahal yang Doktif tonjolkan itu kan keunggulan dari produk. Ya. Gitu. Di offline itu penjualannya kan ribuan, puluhan ribu setiap bulan. Tapi pada saat Doktif terjun ke dunia online itu nggak seperti itu, jauh banget. Meskipun yang kita tonjolkan adalah kualitas dari suatu produk. Nah itu coach. Jadi pada saat akhirnya Doktif telusurin, oh ternyata ada budaya flexing. Jadi kalau nggak flexing, nggak naik. Gitu. Kenapa? Apakah target marketnya yang gampang untuk diiming-iming gitu ya, atau memang karena flexing itu menarik? Mungkin ya memang dari trik marketing yang terbaru mungkin ya, yang namanya flexing itu kan seperti kita bisa sukses dengan berjualan ini. Jadi kalau kamu ingin sukses ya jualanlah ini, barang ini, tanpa menonjolkan kualitas barang tersebut. Jadi membuat orang lain merasa terpesona ya dengan branding ini gitu. Itu yang marketing gimmick lah ya. Gimmick itu gimmick. Jadi ini termasuk apa sih, kan ada 1.0, 2.0. Itu gimana tuh coach? Kalau itu mah Doktif nggak ngerti ya. Kalau berdasarkan, katanya kalau Doktif mikir mah kalau berdasarkan kualitas produk namanya 1.0. Berarti kan Doktif ini kan mundur lagi ya ke 1.0 lagi ya. Benar, karena mengejar apa ya, kualitas, fitur, fokus ke produknya. Sebetulnya bukan hanya soal 1.0 atau 2.0, tapi ini adalah neuromarketing. Ini adalah bagian dari neuromarketing. Neuromarketing itu bagaimana cara mempengaruhi psikologi seseorang. Berarti kan orang ini memang ingin menampilkan suatu pencitraan dengan flexing supaya orang mau, yang dijual bukan yang dijual bukan produknya tetapi mimpinya. Dan atau itu memang ada harapannya. Dalam ilmu marketing memang ada gitu. Ada, jual kesuksesan, yang dijual adalah mimpinya. Yang dijual adalah mimpi, sama seperti jualan asuransi. Tapi itu menjengkelkan loh coach, kalau dilihat sama Doktif itu menjengkelkan sekali loh itu. That's the point of marketing.
Iklan yang menjengkelkan justru lebih diingat daripada iklan yang nggak menjengkelkan. Iya bener juga sih, bener betul. Poinnya adalah gitu, kalau bisa cari talent yang jelek banget atau ganteng banget, tapi yang ganteng banget sebetulnya kalah diingat dengan yang jelek banget. Iya sih ya, kalau kadang-kadang kalau konten-konten tuh yang jelek-jelek tambah naik ya. Benar. Oh, gitu. Sadbor tuh ya. Iya kan, lihat. Sekarang model rambutnya udah berubah lagi tuh. Oke, terus jadi Dok menggunakan seperti Batman gitu? Oke, jadi sebenarnya itu nih awalnya dari awal nggak? Jadi gini Coach, dari bulan itu kita itu kan kemarin alhamdulillah habis haji juga kan, kemarin bulan Juli gitu. Nah terus Doktif tuh berpikir ini kayaknya ada masalah di dunia skincare, tapi Doktif tidak ingin tampil seperti normalnya orang, karena Doktif nggak ingin dikenal. Gitu. Tapi kalau misalnya Doktif pakai bajak laut atau pakai topeng yang itu kan nggak estetik juga ya, jelek banget juga kan, Doktif juga nggak mau Coach gitu loh. Bener. Tapi akhirnya Doktif ngelihat di apa sih pajangan rumah itu memang Doktif ada topeng, namanya topeng untuk masquerade lah ya, topeng pesta topeng. Ini Doktif beli 12 tahun yang lalu Coach di luar di Milan. Jadi pada saat itu Doktif mikir apa ya, akhirnya dapatlah Allah kasih ilham itu, dikasih ilham kayaknya jadi dokter detektif. Kalau misalnya dokter jujur jelek juga ya, gimana jelek banget bener. Gitu kan. Nah itu mungkin juga salah satu branding ya Coach. Iya dong, itu gampang diingat lagi, mudah diingat. Nah akhirnya ya udah deh jadi doktif. Tapi kalau dokter detektif, kalau misalnya ini aja biasanya doktif kan bawa senjata tuh, loop tuh, keris. Betul. Itu kayak bentuknya kayak keris gitu, loop. Tapi kan doktif mikir kayaknya harus ada spesial, ya udah doktif pakai itu. Meskipun di awal nih Coach kan ada juga penasehat ya, yang penasehat marketing gitu bilangnya begini, ini kok kayak seperti wanita itu kan, tahu nggak yang di TV? Oh tahu. Yang ceritanya gimana gitu ya. Tahu. Tapi kan Dokter bilang, loh ini nggak ada hubungannya sama itu. Ini kalau di interview ya. Ya kan? Kalau ditutup. Nah itu. Saya dilecehkan oleh bapak saya. Ya Coach gitu Coach, bener. Cuman kan akhirnya tuh berpikir nggak kan Doktif kan sukanya yang bling bling, dan ini memang karakter Doktif banget. Doktif tuh suka ini kan kesini bling bling juga Coach. Bener. Orang pikir itu filter. Iya karena nempel banget. Bener ya. Emang bener-bener ini banget, keren banget. Nah itu memang nggak boleh copot. Tapi kalau ke pasar pakai nggak? Enggak. Tapi sekarang agak susah juga sih Coach. Kemarin sempat ke bandara, kan nggak pakai apa-apa. Itu udah pada banyak yang kenal Doktif ya Doktif. Aduh sampai Doktif lari. Aduh, bagaimana bisa nggak ya ini kehidupan jadi normal lagi? Iya, karena memang dulu pada saat COVID itu paling males banget pakai masker kan. Kenapa ini sekarang nggak COVID jadi harus pakai masker? Harus pakai masker. Aduh. True identity-nya ketahuan kayaknya gitu ya. Susah ya Coach ya, susah kayaknya. Ya, mungkin suatu hari harus dibuka. Mungkin di podcast ini. Nggak mau. Kalau perlu pakai cadar aja deh Coach, kayaknya ini nanti keluar pakai cadar aja deh, aman. Jadi Dok, yang paling menyebalkan selain dari flexing sebetulnya apa sih? Kalau dari dunia skincare ini? Persaingan bisnis skincare yang memang nggak sehat, kotor banget. Jadi sebenarnya itu nggak Doktif ketahui, tapi karena keisengan Doktif yang ngelihat flexing produknya, omsetnya kan bisa dilihat, penasaran kan bisa ketahuan itu. Coach, kita bisa lihat kok apa sih yang membuat omsetnya tinggi banget. Nah akhirnya Doktif beli itu satu persatu. Nah Doktif uji apakah betul janji yang mereka omongkan tuh sesuai gitu. Dan ternyata setelah dia lakukan uji lab, shock Coach. Doktif shock. Ternyata yang mereka jual harga segitu, penjualan seperti itu, ternyata hasil labnya bisa overclaim atau zonk. Wow. Nah itu. Berarti mereka pakai nggak akan ada efek dong ya? Kenapa? Kalau dipakai nggak ada efek? Nggak ada efek atau mungkin lama jangka waktunya. Gitu. Jadi kalau misalnya ya sama lah misalnya. Berarti itu placebo dong. Kalau mereka pakai terus merasa cantik. Kalau placebo itu kan nggak ada kandungannya. Iya. Kalau ini ada yang memang tidak ada yang ada tapi takarannya nggak sesuai. Ya misalnya kita mau bikin kue, bisa harusnya telurnya 10. Jadi itu kue yang enak. Tapi kan kalau cuma jadi telurnya 1 jadi juga dong. Tapi enak nggak? Nggak enak. Nggak sama begitu. Oke. Satu-satu ya. Jadi kan ada kasus overclaim. Definisi overclaim itu apa sih Dok? Overclaim itu tidak sesuai dengan apa yang diklaim.
berlebihan. Jadi misalnya bisa berupa janji, bisa berupa bahan aktifnya, konsentrasi bahan aktifnya. Contohnya misal di situ ditulis ingredient, di situ ada niacinamide. Ternyata pada saat uji lab niacinamide tidak ada. Atau niacinamide di bawah jurnal yang didaftarkan di Badan POM. Atau false claim. Nah, makanya dokter bilang kalau false claim itu klaim yang salah. Jadi seharusnya pada saat dicek tidak ada, nah itu false claim karena emang nggak ada. Tapi kalau dosisnya berkurang lah itu overclaim. Nah, bagaimana bisa Badan POM mengeluarkan sebuah, karena pernyataan dari David itu kan gini, Doktif itu tidak boleh melakukan itu, atau siapapun tidak boleh melakukan itu, bahkan polisi pun tidak boleh, yang boleh hanya Badan POM. Kalaupun Badan POM melakukan investigasi, dia akan tarik produknya dari pasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya sampai Badan POM itu meluluskan? Jadi begini, yang perlu ditegaskan di sini ya Coach ya, bahwa pernyataan David itu adalah pernyataan yang sesat, menyesatkan, sangat menyesatkan. Karena siapapun bisa untuk melakukan uji lab, siapapun. Semua masyarakat Indonesia bisa melakukan uji lab ke laboratorium. Di mana sih kalau uji lab Doktif pakainya SIG. Betul. Okay. Dulu mah gampang banget, Coach, gampang banget. Doktif misalnya minta sehari jadi, 3 hari jadi, gampang. Kalau sekarang nggak bisa. Paling cepat 3 hari. Nah, kalau dulu gampang banget. Nah, terus tadi Coach bilang kenapa kok Badan POM meloloskan? Sama seperti kasusnya begini, Coach. Produk skincare mengandung bahan berbahaya, tapi kok bisa ada Badan POM-nya? Ini sama kasusnya. Jadi pada saat didaftarkan ke Badan POM, ya itu benar, sesuai dengan apa yang didaftarkan. Tetapi pada saat nomor NA-nya sudah keluar, nah itu pabrik melakukan perubahan, modifikasi. Bisa pabrik saja atau pabrik dengan owner. Cuma rata-rata yang saya ambil kesimpulan sekarang rata-rata sih ini kong kali kong antara pabrik dengan owner. Ya, dua-duanya lah ya. Oke. Kemudian ada klaim tentang etiket biru yang dijual bebas. Dan sekarang pabriknya sedang diinvestigasi, betul? Betul. Berarti terbukti dong? Betul. Berarti terbukti dan katanya pabriknya disegel. Jadi disegel atau enggak sih? Memang disegel. Cuman update terbaru belum tahu ya Coach-nya. Iya betul, tapi pada saat itu Doktif dapat informasi di pagi itu memang sudah disegel. Cuman Badan POM melirisnya agak lama. Ke publik, tapi Doktif sudah tahu sejak awal. Oke. Doktif diserang nggak? Diserang oleh distributor dan reseller? Iya. Iya, itu wajar. Memang itu resikonya. Memang itu resikonya. Karena kan banyak orang yang bilang, wah nih gara-gara ini betul, stok akhirnya saya stok mati, terus nggak bisa jualan. Betul, itu resiko. Tapi setidaknya membuka mata distributor dan reseller. Mereka punya hak untuk mengembalikan itu ke pabrik atau ke owner dan meminta ganti rugi ke owner. Jadi kalau di sini Coach, Doktif bilang kalau misalnya ada distributor atau reseller yang dirugikan oleh owner, silahkan laporkan karena kita akan buat petisi. Tapi Doktif lihat sih sekarang mereka udah mulai mau ya daripada ribut ke kepolisian. Ya daripada rame ya. Rame, betul. Daripada rame diinvestigasi, lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, betul. Lebih mahal lagi. Bener. Jadi jangan rugikan masyarakat. Jadi posisi di sini sih Doktif sebenarnya bersama dengan masyarakat, bukan malah merugikan masyarakat. Jadi niatnya ya teman-teman, Doktif itu adalah untuk mengedukasi karena temuan-temuan yang menarik ya waktu diinvestigasi. Betul. Lalu dicek, kenapa kok begini? Mungkin kita namanya pedagang, kita mau lihat dong ini barang bagus kenapa? Ternyata waktu dicek problemnya wajar dong Coach, bener nggak? Saya punya produk begini gitu kan, kok nggak jalan sementara ini kok jalan banget. Nah ini ada apa? Wajar. Ini kok biasa-biasa aja tapi laku. Ini yang super keren banget tapi kok nggak laku. Nah itu jawabannya di situ. Ternyata terbukalah kotak Pandora yang luar biasa dengan segala resikonya ya Coach ya. Nah ada pertanyaan nih, ini agak sedikit melenceng. Doktif itu backingnya siapa sih? Backingnya? Allah Subhanahu Wa Taala.
Backing maha kuasa, nggak ada yang ngalahin. Kalau nggak Allah nggak mungkin, pasti agak goyah ya, pasti goyang. Ada ini nggak dok? Ada isu-isu, gosip-gosip di luar sana tentang Doktif ini di backing oleh siapa, ada nggak? Jadi sebenarnya setelah ini viral, akhirnya mereka berdatangan untuk nge-backup suatu kebenaran ini harus diungkap. Jadi mereka berdatangan dengan sendirinya. Makanya saya bilang backup saya Allah. Jadi frekuensi yang vibrate-nya positif ya pasti orang dia. Orang baik ketemu dengan orang baik, lalu yang jujur. Yang bohong pergi jauh. Jangan dekat-dekat, pergi jauh. Kenapa sekarang menyerang pribadi? Personal ya? Ceritanya. Coach, jangan jadi buzzer dong, Coach. Bukan buzzer, bukan. Kan ini pernyataan dari David. Oh, dari David. David ngomongnya apa, Coach? Jadi David ngomong gini, saya tuh sangat-sangat setuju dengan Doktif sejak awal. Betul. Karena misinya Doktif sama misinya Dr. Richard itu sama. Misinya ya? Sama. Kan review skincare abal-abal kan dulu. Oke, betul. Ini bagus nih, makanya saya bilang Doktif ayo dong datang ke sini. Udah dipersatukan aja gitu. Ternyata Doktifnya nggak mau dipersatukan. Doktif itu maunya dipersatukan tapi dalam bentuk live streaming. Uji data itu maunya begitu, tidak bisa dipotong tidak bisa dipotong dan itu dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Maksud saya dipersatukan itu berperang lawan berbeda visi dan misi. Oh, beda. Tidak bisa. Sekarang udah beda. Beda banget. Mungkin dulu mirip-mirip kali ya. Betul, dan Doktif kan sempat juga mengikuti tergiring opininya beliau. Jadi seorang DRL itu adalah salah satu dokter yang juga Doktif idolain. Tapi itu sudah menjadi kenangan karena sekarang di matanya Doktif, ya beliau adalah seorang kriminal. Wow, itu strong statement tuh, Dok. Betul, karena saya punya buktinya semua. Very strong statement. Oke, nanti kita lanjut ya. Boleh. Nah, lalu kemudian beliau bilang, iya nih Doktif tapi sekarang kok menyerang pribadi dengan berbagai macam argumen lah, apakah karena persaingan bisnis, apakah karena apa yang sekarang ini katanya dalam tanda kutip sudah melenceng. Nah, menurut Doktif gimana? Jadi juga agak bingung sih ini, Coach, yang dikatakan personal itu apa ya, Coach ya? Apakah Doktif menanyakan tentang gelarnya termasuk personal? Gelar itu kan yang diletakkan di mana-mana sebagai bentuk branding dia untuk menjual suatu produk. Kalau gelar bukan sama Doktif aja. Nah, jadi Doktif ini bingung yang dimaksud personal itu apa? Apakah Doktif menyinggung keluarganya dia? Menyinggung rumah tangganya? Ini yang dimaksud personal? Ataukah karena menyebut dengan kata-kata suneo? Mungkin berasa sadako ya kan? Ataukah seperti itu? Karena itu kan bukan personal ya. Suneo itu yang Doktif bilang itu adalah apa ya istilahnya karakter yang flexing, sombong gitu kan, dan itu kan saya lihat ada lah di diri DRL ini gitu. Tapi secara produk menurut Doktif gimana? Produknya beliau? Oh ya. Ya itu yang saya sebut. Ada nggak yang overclaim? Bukan overclaim tapi menipu. Dari mana datanya? Buktinya apa? Coba minta buktinya. Wah gile bawa bukti, serem men. Ini bisa dibantah dong, tapi nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Makanya dia nggak nongol. Misalnya contohnya, ini karena pabrik main, kan ada tuh yang nangis. Nggak bisa. Dia nggak bisa membantah karena ini memang kerjasama dia. Atau bukan, mungkin dia minta seperti ini dan pabrik memenuhi. Dan ini lagi Badan POM lagi diproses. Ya, yang aslinya sama ini. Ini yang kemarin sempat heboh ya, Coach. Benar. Di sini Coach lihat ini yang namanya tomat putih ya, Coach. Tomat putih. Ada stikernya nggak, Coach? Ini tomat putih itu apa sih? Tomat yang memang dia mengalami rekayasa genetika. Jadi memang dia ya. Itu ada stikernya nggak, Coach? Nggak ya? Emboss ya? Ini emboss. Emboss asli ya, Coach. Itu Doktif beli sekitar 2 juta kalau nggak salah, Coach. Lumayan mahal ya, Coach ya. Coach bisa lihat. Made in USA. Ini Amerika punya. Tapi ada Badan POM-nya sudah. Itu udah resmi, ada Badan POM-nya juga. Coach bisa lihat itu ingredientnya apa, Coach? Komposisi tiap tablet mengandung solanum, lycoppersicum. Berarti itulah yang disebut dengan tomat. Ya. Nah, sekarang betul. Di sini, Coach. Ya. Di sini adalah produk dari DRL, dari Richard. Ya. Nah, di sini dia ini tersebar kan? Tersebar sudah cukup lama dan ini adalah produk yang Doktif katakan produk yang menipu masyarakat. Dan ini dijual itu salah satu pada saat si orang DR Richard dan David kan masih bersama. Jadi ini ada trik marketing yang mereka lakukan.
inilah marketing kotor. Oke. Jadi pelaku marketing kotor teriak marketing kotor. Ya inilah yang terjadi oleh mereka. Gitu. Jadi sekarang coach bisa lihat ini ada stikernya, coach coba dilihat. Ini stiker. Dan coach bisa lepas itu. Ya ini stiker. Ya stiker lah ini. Betul Tempelan ya. Ini Tempelan ya. Ini juga nggak rapi. Tapi kan nggak apa-apa dok. Kalau dalam badan tidak packaging. Boleh. Coba sekarang coach sebagai konsumen. Iya. Coach pikirannya apa dengan ada tempelan stiker itu? Ya stiker ini coba ini aja tapi ada merah putih ya. Nah berarti Indonesia Raya. Tunggu. Jadi klaimnya, jadi dalam iklan yang beliau lakukan, daerah lakukan, itu klaimnya isinya adalah tomat putih. Tomat putih. Ternyata coach bisa lihat ingredientnya apa di situ? Apakah sama seperti yang tadi coach bacakan? Nah, ini L glutathione. Betul. Apa jadi bedanya glutathione dengan beda banget, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Kecuali kalau dia masuk di situ L-cysteine atau colorless carotenoid. Tapi coach, kalau di ingredient kita harus memasukkan namanya INCI. Jadi International Nomenclature Cosmetic Ingredient INCI. Jadi harus sesuai dengan namanya. Ini sesuai namanya. Solanum lycopersicum, bener, tomat. Ya kan? Ya. Tapi di situ tidak sesuai. Nah, di sini ini diminum dong. Diminum, bukan dioles atau apa? Ini juga diminum. Ini suplemen diminum. Jadi saya membandingkan dengan yang sama ya. Ini yang jujur, ini yang kotor. Gitu. Nah, begitupun dengan ini. Jadi semua ini adalah marketing yang dilakukan oleh mereka berdua. Berarti bukan ini, berdua sih sebenarnya dia. Ini kan ya lah. Ini packagingnya begini. Ini harga berapa? Hampir 2 juta. Memang harganya memang semahal itu. Betul. Ini harganya? 1.500.000. Oke. Lebih murah lah ya. Enggak worth it banget. Ini dokter juga bisa jual di klinik 250.000, 300.000. Oh gitu. Sama. 300.000. Gitu. Dan begitupun dengan ini ya coach ya. Ini apa ini? Ini adalah produk yang kemarin diumumkan Badan POM, ditarik nomor NA-nya, nomor izin edarnya. Tapi permasalahannya, kalau ini saya pernah lihat di TikTok. Jadi itunya dibuka. Betul. Apa namanya? Iya, itu yang saya lakukan juga. Ini dibuka. Coach boleh silakan buka. Berarti Doktif ini adalah pelanggan tetapnya produk dokter DRL. Bukan coach, bukan gitu. Maksudnya ini Doktif ini penasaran. Ya? Iya, riset. Buat apa ini? Ini di apa ini? Itu nanti dipasang jarumnya coach kalau mau ini. Jadi masa dia meletakkan, jadi coach dia itu ya seharusnya tuh kondisinya seperti ada tutupnya coach. Tapi kenapa dia buka? Karena dia sudah pesen boxnya. Dia udah pesen boxnya dan ternyata boxnya tuh nggak muat. Akhirnya dia lepas. Dibuka. Jadi kan nggak mau rugi banget gitu. Harusnya kan kalau misalnya begitu setidaknya ya dia bikin box baru kek untuk menjaga produk tetap steril, nggak terkontaminasi. Ini, ya ini itu. keangkat ya. Betul. Angkat ini ya. Jangan dicopot, nanti ketahuan. Tapi ini real ya, real. Maksud saya gini, Ini juga menarik kasusnya. Jadi kalau misalnya ini DNA Salbon, waktu BPOM namanya ini keluarnya ini enggak atau gimana? Keluarnya apa sih? Makanya ini kan dibuka nih. DNA Salmon. Kan kalau dibuka kan miliknya orang lain punya. Betul, ya, ini sendiri betul. Ini namanya sendiri. Jadi Doktif itu pada saat cek itu sudah tidak ada nomor Badan POM-nya. Oh gitu. Jadi Doktif nggak punya bukti apa nama sebelumnya. Gitu. Tapi Doktif punya bukti, ini barangnya sama gitu. Ini laku banget lagi ya? Banget. Ini salah satu yang Doktif bilang kenapa keuntungannya sampai triliunan. Karena ini berjalan berapa tahun, produk ini kan berjalan berapa tahun coach. Benar. Gitu loh. Iya, ini udah lama sekali. Lama sekali, makanya saya bilang ini adalah benar-benar yang membuat jadi terkesan personal. Saya tahu arahnya itu kemana coach ya. Jadi terkesan kenapa coachnya kok dendam banget gitu kan, gede banget. Karena ini memang banyak kejadiannya. Jadi saya itu kalau sebagai masyarakat yang ngumpulin duit susah-susah coach, ternyata saya ditipu, marah nggak? Ya marah lah. Dan sekarang ini saya mewakili jutaan customer, jutaan konsumen gitu. Itu menarik. Jadi intinya actually ini bukan personal. Diperlakukan sama dengan semuanya. Ya kalau bagus dibilang bagus, kalau nggak bagus semoga bisa dikoreksi. Ya, bukan. Bu, ya? Jadi di sini dokter nggak bisa bilang bagus atau nggak bagus ya coach. Iya. Artinya overclaim iya. Jadi sesuai dengan betul. klaimnya atau tidak. Benar betul. Nah kalau memang tidak ya perbaikilah. Betul. Kalau kasus Daviena gimana? Kalau kasus itu kemarin memang kan di body lotionnya itu memang tidak ditemukan. Jadi dokter bilang ini false claim.
di kandungan niacinamide-nya. Oke. Tapi dia banyak lah, produknya bukan cuma satu kan? Cukup banyak. Yang terakhir kemarin yang cukup menjadi polemik itu yang warna ungu ya, yang retinal. Yang akhirnya saya munculkan, terus DRL akhirnya ikut membela owner dari Brande itu. Owner Brande. Dan ini saya lucunya juga coach, ini lucu juga, ini mungkin di sini bisa dipertanyakan juga ke DRL. Mungkin coach kenal mungkin tanyakan mana hasil lab dari Amerika yang dia sebutkan di VT-nya. Ini mesti kita panggil nih Pak Coach, Bang Dokter gimana nih dokter? Gimana ini, mana hasil lab dari Amerika yang pernah beliau sampaikan di VT beliau, itu yang saya tunggu. Karena kenyataannya beliau tidak pernah punya lab dari Amerika itu. Oke. Jadi beliau itu pandai sekali untuk membohongi, itu pandai sekali. Gitu. Tapi saya tantang, buktinya mana? Silahkan. Kita adu data, adu jurnal, dan saya maunya di televisi live. Bisa nggak? Dari dulu saya tantang, tapi nggak pernah ada, nggak pernah mau. Kalau selain ini yang paling parah, ini paling parah atau ada yang lebih parah lagi? Ada, tapi itu nanti. Oh, itu nanti. Kita simpan. Di mystery box di 3 juta follower. Wow. Oh iya. Kan kemarin 2 juta mystery box. Tinggal nunggu iya, tinggal nunggu. Wah, Doktif nih emang jago marketing nih. Beliau nih jago marketing. Padahal nggak ngerti, nggak sadar ya. Itu bener-bener nggak disadarin. Maksudnya niatnya begini, dengan semakin banyak follower, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang kebantu. Benar. Itu niatnya. Dok, menurut Doktif, ketika ada yang bilang bahwa gara-gara Doktif penjualannya menurun, dan kemudian mereka kalau belum certify oleh Doktif, ya kan, maka saya nggak mau beli, masyarakat. Apa respon Doktif? Itu sebenarnya nggak gitu juga ya coach ya. Jadi ternyata setelah untuk brand-brand yang memang sudah Doktif approve, itu kan penjualannya meningkat, omsetnya luar biasa. Betul. Gitu. Dan sekarang untuk brand-brand yang memang ada masalah sempat kemarin itu udah memperbaiki, dan Doktif juga iseng lagi, cek lagi, beli lagi. Dan ternyata emang udah oke sekarang. Nah, itu pun kan naik lagi penjualannya. Iya. Kalau lihat dari industri skincare, saya cek di penjualan dalam 1-2 bulan belakangan itu naik. Naik banget. Cuman mungkin naiknya bukan di brand yang kemarin sempat naik itu. Mungkin ya. Yang naik yang bener-bener, yang memang bener gitu. Enggak, maksudnya naiknya itu karena jumlah tokonya bertambah. Oh, I see, gitu. Jadi ya. orang yang mulai tertarik untuk memulai bisnis skincare, jumlah toko itu dari cuma 3.000 sekarang udah 9.000 toko. Oh, wow. Jadi luar biasa. Alhamdulillah, berarti banyak yang membuka lapangan pekerjaan baru sebenarnya. Bagus lah, alhamdulillah. Lalu berarti yang turun kelihatan banget ya, langsung kelihatan banget, apalagi yang pelaku-pelaku yang memang sudah berniat nakal ya. Nah, ini pasti, dan harusnya sih ada petisi boykot, itu seharusnya bagus ya itu ya, karena karena memang ini sudah berkelanjutan sekian tahun ya. Ini kalau sampai terjadi yang namanya boykot, sama seperti KFC bisa harusnya sampai seperti itu. Ya memang serem sih. Harusnya, karena memang sudah layak. Jadi kepada saat Doktif begitu kerasnya melawan owner ini, karena Doktif sudah cukup gitu, enough gitu, karena udah cukup membodohi masyarakat. Iya. Harus ada hukuman jerak. Kita kalau Doktif sebutnya mungkin sanksi sosial kayaknya lebih bagus deh gitu, karena sudah melebihi batas. Tapi sekarang kalau melihat dari apa yang menjadi misi Doktif, seberapa jauh Doktif lihatnya ini sudah tercapai? Alhamdulillah sudah mulai perbaikan. Jadi kolam skincare sekarang sudah mulai biru. Tapi untuk pelaku yang memang kayaknya memang sudah Doktif udah incer gitu ya, yang sudah berlebihan, ini kayaknya masih sulit, masih ngeyel ya, masih denial. Masih melakukan denial. Doktif nggak takut, Dok? Resiko paling besar apa ya coach ya? Difitnah, kemarin sudah difitnah produknya. Iya. Itu gimana tuh? Oleh mengandung DLT, betul. Oh, kalau paraben, coba dong minta. Jadi kemarin kan Doktif itu dibilang produknya Doktif mengandung paraben. Emang mengandung paraben kan di ingredientnya sama itu. Oh, yang white tomato. Emang mengandung paraben, coach. Tapi di situ tertulis ingredientnya. Dengan jelas, dan harganya pun cuma 30.000, murah. Oke. Nah, ini coach bisa lihat di sini ada parabennya, coach. Aqua, terus alkohol, terus propilen, glikol.
Terus? Ya, metil paraben. Nah, betul, metil paraben ada dan di situ jelas tertulis. Untuk apa ya? Itu sebagai pengawet, Pengawet. Pengawet. Dan memang dalam batas tertentu itu boleh. Oke. Jadi kalau dia sendiri dia di 0,4, kalau dia digabung di angka 0,8 maksimal. Maksimal ya. Dia Produk 0,8. Doktif ada nggak di luar? Dijual di marketplace? ada kan Doktif sudah keluar. Doktif itu sudah mulai tuh dari bulan Januari mungkin ya, udah mulai berjual. Udah ada. Penjualan meningkat nggak? Alhamdulillah loh. Baru tahu coach. Ternyata penjualan dan berarti berpikir begini. Wah, ini pasti jelek deh namanya nanti. Kan Doktif nggak berpikir ke marketing dari awal itu enggak. Ternyata. Jadi kadang-kadang kalau Doktif diserang, Doktif bingung loh. Kalau emang produknya jelek, kenapa pasiennya kok bolak-balik mulu belinya? Benar. Berarti kan ada sesuatu berarti kan kualitasnya itu gimana gitu loh. Dan Doktif nggak takut. Dan ternyata pembeliannya juga luar biasa. Malah meningkatnya drastis. Kaget, yang bungkus sampai nggak kuat. Waduh. Nanti gantian nih Doktif yang flexing nih gua rasa nih. Jangan sampai ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi Dok, itu adalah efek dari marketing ya. Marketing artinya kalau di sosial media ini sekarang bad news is good news. Begitu. Kalau Doktif nggak ngerti, makanya mau belajar kan kemarin sudah masuk. Bad news is good news. Itu ada saya ajarin. Maksudnya di dalam itu tuh ada. Kalau bad news itu shareable. Kalau mau cari yang shareable harus yang bad news. Jadi bad news terus. Pokoknya kasih berita buruk terus. Nah, berita buruk itu shareable. Nah, ini buruknya itu maksudnya menyerang orang, tapi kalau nggak bener gimana itu dong kalau nggak bener? Nah, ini kan sesuatu yang dan yang kedua adalah kalau kita memang mau sukses di konten kreator, memang harus cari musuh. Oh gitu ya. Memang Sama cari seperti musuh. kemarin nyari musuh Kartika Putri. Iya, gitu. Kartika Putri. Nyambung lagi. Aduh. Jadi harus lagi. Jadi supaya naik nyari musuh Kartika Putri. Kalau nggak ada Kartika Putri nggak akan naik, coach. Ya misalnya nih ada orang yang bukan siapa-siapa, Dok. Tiba-tiba nyerang Pak Jokowi. Itu pasti terkenal tuh. Tapi ditangkap itu mah nanti kalau kan ini. mereka bisa bikin klarifikasi, bisa minta maaf. Oh ya langsung naik. Ya Iya, kan? ya bener-bener coach. Itu langsung naik. Terus diundang media, dipanggil di mana-mana. Kan gitu. Iya. Jadi memang betul. kalau mau viral ya caranya seperti itu. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang viral tuh nggak punya konten. Nah kebetulan Doktif itu bukan kebetulan sih. Bukan kebetulan. Doktif udah seriusan. Iya, bener. Seriusan ngeriset mempersiapkan punya data, semuanya gitu. sangat betul. Kalau nggak ada data orang Nggak cuma mungkin, asal ngomong nggak aja berani. minta maaf. Kayak kemarin tuh yang bilang sebetulnya Fufu Fafa adalah Roy Suryo, tahu nggak? Iya. Nggak tahu, Doktif nggak ngikutin, cuma Misalnya tahu Fufu Fafa ceritanya aja. itu Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Iya. Wah akhirnya minta maaf mereka. Ternyata bukan. Iya nggak bisa dibuktikan kan, nggak ada yang bisa membuktikan. Oke. Nah terus jadi end game Doktif apa? Endingnya apa sih? Ada akhirnya nggak sih nanti? Ada planning? Kalau misalnya para pebisnis dunia skincare udah amanah, udah kita berjuang, kita berlombanya ini dalam dunia skincare dengan sportif, jujur, amanah. Jujur. Ya mungkin udah selesai kali. Kolaboratif gitu ya. Iya, tapi kayaknya sih seneng sih, lucu sekarang, coach. Nggak mau kehilangan Doktif, kayaknya seru sayang, deh. sayang ya. Lucu deh. Jadi Karena polisi luar gitu, penjahat polisi. tuh selalu akan ada ya. Dan Doktif kan jadi belajar terus. Betul. Jadi kalau ada konten kreator atau mungkin ada produk brand baru, itu Doktif cek dulu gitu kan. Ini beneran iseng. Jadi memunculkan keisengan itu Doktif tuh memang orang iseng. Ya, ada iseng. excitement Oh ya, ada iya, excitement. itu mah udah passionnya. Dapat bonusnya penjualan naik. Tanpa harus menjatuhkan brand yang lain sebenarnya. Kalau bagus ya nggak ada masalah kan Doktif. Benar. Bahkan coach kemarin Doktif sempat ngajakin brand-brand yang udah Doktif approve itu kerjasama untuk bisa memberikan harga yang lebih murah. Jadi nanti customer tuh konsumen bisa jual lagi. Iya. Itu mungkin salah satu yang membuat jadi banyak toko. Betul. Jadi Doktif ayolah ini kerjasama yuk supaya bisa jual lagi. Tapi di sisi lain itu sangat oke karena proven produknya sudah tidak overclaim. Betul. Gitu. Betul. Jadi approve, bikin logo Dok. Sudah. Bikin logo. Udah. Approve by Doktif. Doktif. Udah, coach. Udah dari awal, Approve by coach. Doktif. Udah, gitu. udah Berarti dari ini awal. nanti behind the business harus dikasih stempel ya. Bukan overclaim. Oke, Dok, kalau waktu di podcastnya Dr. Richard dengan Dr. Oki, ya di situ kan dia cerita soal pabrik. Betul. Peranan pabrik dengan overclaim dan tidak overclaim itu ada peranannya nggak? Sebenarnya begini coach, ini salah satu yang paling gampang ya. Jadi kalau misalnya coach pengen buat skincare di suatu pabrik,
Ya. Ditanyakan budgetnya coach berapa. Coach mau budget berapa nih? Oke. Nah, misalnya ada salah satu lah TikToker lah ya, seleb yang cukup terkenal juga penjualannya. Misalnya dia bilang gini, saya mau modal 80.000, isinya 6 produk. Ya udah, nanti pabrik akan buatin. Karena kan coach nggak ngerti basicnya. Iya. Kecuali mungkin ada beberapa yang kayak formulator. Nah, alhamdulillah kalau Doktif kan udah tahu bisnisnya. Jadi Doktif itu nggak pernah menyerahkan ke pabrik, nggak pernah. Doktif pengennya tuh, Doktif pengen buat produk nih, isinya tuh ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen gitu. Jadi berapa nih harganya, jadi ketahuan. Jadi itu sebenarnya kalau peran pabrik, iya tergantung juga ownernya. Ya kalau misalnya ternyata ownernya pengen budgetnya kecil tapi untungnya gede, kan bisnis kan gitu. Iya, benar. Terus pabrik mau bisa apa? Benar. Pabrik juga harus cari orderan juga dong. Iya, Dok. Kalau misalnya kan ada pernyataan Doktif yang bilang, wah ini modalnya sekian tapi dijual harga sekian. Itu apa yang ingin Dokter sampaikan? Gini coach, kalau misalnya sebagai seorang pengusaha sih sah-sah aja ya Sah-sah coach aja. ya. Tapi di sini yang berprofesi dokter pun melakukan hal yang sama, itu yang sangat disayangkan coach. Karena kita kan disumpah. Betul. Jadi kalau dalam hukum istilahnya, kalau misalnya etis kedokteran itu memang tidak ada larangan dokter untuk menjual, tuh nggak ada ya coach ya? Boleh. Dokter tuh boleh menjual, boleh. Nah masalahnya mentalnya dokter ini kuat nggak dengan uang yang di depan mata itu bisa dijual besar dengan nama profesi dokter. Nah itu yang saya lihat kayaknya masih belum ke situ. Jadi sebenarnya saya tahu modalnya cuman ya seperti ini, bagaimana dia bisa dijual 1.500.000, Doktif aja bisa jual di bawah 300.000. Tapi laku kan karena image-nya dokter. Jadi profesi dokter itu digunakan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Jadi nama dokter jadi jelek. Dokter jualan, termasuk Doktif juga jadi kena kan akhirnya. Iya, benar. Kena juga. Meskipun dikatain tuh sama David kan coach, dibilangin udah sekian belas tahun klinika cuma 6 ruko kecil gitu-gitu. Dianya baru berapa tahun, 22 cabang. Halal nggak duitnya? Balik lagi Doktif tanya. Halal nggak coach duitnya? Nggak berani ngomong nih kita nih ya. Nggak berani ngomong, gimana bisa ngomong, itu kan susah ya. Doktif ini terlalu frontal. Kalau dari kayak gini jelas ini nggak halal loh coach, ini nipu. Dok, saya mau tanya, ini Doktif tuh menyampaikan seperti ini, Doktif sudah memperhitungkan konsekuensi hukumnya nggak sih? Kalau sudah jelas nipu, konsekuensi hukumnya nggak ada, ini jelas nipu. Jadi berdasar ini jelas nipu. Jadi Badan POM pun jelas melarang seperti itu, tidak boleh. Tapi pada saat didaftarkan oleh Badan POM ini stiker tidak ada coach. Ini stiker nggak ada. Seperti ini. Tapi pada saat sampai di tempatnya pelaku oknum itu, dia tempelkan sendiri seperti ini dan dia jual seolah-olah produk ini mengandung white tomato. Ya itulah, ini kan bentuk penipuan, coach. Terus apa yang mau diserang ke Doktif? Iya sih, bener. Ini istilahnya karena produknya skincare, mungkin tidak. Doktif ini sangat berjasa sebetulnya dalam mengedukasi masyarakat. Mungkin kalau di mobil, di kendaraan ya dok, mobilnya Avanza ditempel Pajero, nggak akan ada orang yang bilang ini penipuan, ya kan? Karena udah tahu, karena teredukasi. Betul. Begitu orang tidak teredukasi, ditempel misalnya gold, apalah, apa segala macam, hanya dengan modal stiker aja bisa membuka kesempatan kepada kriminal-kriminal atau orang-orang yang memang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Iya, dan yang lucunya pelakunya adalah seorang edukator yang sangat diidolakan di Indonesia. Itu kan sebenarnya luar biasa loh. Ini serangannya ke Doktif, terutama buzzer-buzzer itu luar biasa, coach. Karena ini kan cukup besar powernya ya, kekuatannya cukup besar ya. Tapi Doktif ngadepin buzzer gimana dok? Bodeting gitu bahasanya mah, kalau sudah bodeting. Malah Doktif screenshot, Doktif keluarin lagi, soalnya seru, biarin aja, biar rame kan katanya bad news is good news. Tuh, tapi bener juga, makanya tadi mikir, ya juga berarti secara tidak langsung Doktif itu sudah mempraktekkan tanpa belajar, marketing, coach. Betul. Gitu loh, tanpa perlu belajar. Oh ternyata Doktif itu screenshot buzzer, kan jarang, adanya di filter. Bener, malah di komen dimatiin. Nah Doktif dimatiin hidden di sono. Oh. Padahal komennya sono nggak pernah Doktif matiin, di hidden nggak pernah. Lah itu pada saat di hidden
Doktif tampilin. Kenapa di hidden, Dek? Kalau Doktif manggil Adek. Adek susah banget sih diajakin adu jurnal langsung, susah banget sih, Dek. Aduh. Akhirnya keluar kan langsung semuanya. Di stitch, ya semua video di stitch. Itu jarang-jarang susah loh di stitch, coach. Biasanya sama dia nggak boleh di stitch, susah banget. Jarang. Begitu ada kesempatan di stitch, aduh syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lupa setting. Lupa setting. Iya. Tapi betul. Saya sih yakin ya bahwa tidak ada orang yang berniat jahat. Enggak, saya ini beda kasusnya. Ini beda. Untuk orang ini beda banget. Bagaimana Doktif bisa tahu, bisa yakin gitu, seyakin itu? Kembali lagi Kartika Putri, coach. Doktif kan tadi bilang, coach kan juga bilang tadi kan kalau nggak nyenggol, ya kan? Kalau nggak nyenggol sesuatu susah untuk naiknya. Ya. Jadi yang saya lihat, saya sempat terbawa juga dengan giringan opini beliau dan Doktif menilai seorang Kartika Putri adalah seorang yang jahat. Beliaulah yang melaporkan ke polisi sehingga membuat Richard ini diseret oleh polisi. Itu giringan opini ya, Doktif pun ikut terpercaya. Gitu. Dan ternyata itu adalah salah satu marketing yang dia gunakan. Padahal fakta sebenarnya jauh berbeda. Dia diseret, dibawa ke kantor polisi itu karena dia hacker, meretas informasi yang sudah dimiliki oleh polisi. Gak ada hubungannya sama laporan Kartika Putri. Dan pada saat muncul di VT-nya dia di TikTok yang sekian puluh juta udah ditonton, kenapa nggak dihapus, coach? Itu kan fitnah, coach. Kenapa? Marketing lagi. Itu marketing kotor. Jadi kalau coach bilang apa niat tidak ada orang berniat jahat, itu salah satunya kelihatan menjahati Kartika Putri. Saya tanya sama David sama David ya. David adiknya. David, ada dampak nggak waktu kena? Oh, kena dampak. Omset turun banyak. Yang mana? Yang waktu kasus Kartika Putri masuk ke penjara, kan sempat masuk kan? Iya, itu kan yang masukin bukan Kartika Putri, harusnya naik dong omsetnya si. Nah, waktu itu kan langsung ngedrop tuh. Omsetnya si Athena. Oke. Pada ngedrop semua, langsung gak percaya. Tapi begitu keluar booming lagi. Nah betul. Justru sebetulnya booming luar biasa itu gara-gara kasus itu. Dan sampai sekarang terus diangkat fitnah itu. Fitnah itu terus diangkat. Padahal ada nggak sih rekamannya yang menunjukkan dia sujud di kakinya Kartika Putri minta maaf? Ada nggak? Emang ada? Ada, tapi nggak di shoot. Tapi itu kenyataannya. Kalau misalnya apa yang Doktif katakan ini fitnah, bahwa Kartika Putri itu adalah orang yang memaafkan Richard, ya coach ya, saya katakan silakan. Berarti kan saya memberikan pencemaran nama baik ya, kena dong ini. Betul. Iya kan? Gue juga kena gak sih? Enggak dong coach. Kan Doktif yang ngomong. Iya kan? Jadi silahkan Richard melaporkan Doktif bahwa itu sebenarnya adalah kebohongan yang dibuat oleh seorang Richard. Gitu. Untuk menjatuhkan seorang Kartika Putri. Bahkan Doktif sering bilang Doktif minta maaf banget ke Kartika Putri, kan Doktif kan nggak kenal dengan Kartika Putri, tapi perasaan bersalah itu sampai sekarang masih ada. Karena pernah berprasangka buruk gitu ya. Buruk dan ngomongin dia ke banyak orang. Itu Doktif nggak tahu, gibahin dia gitu. Sedangkan Doktif berpikir loh, emang dia itu jahat. Ini luar biasa kan giringan opininya. Dan saya yakin kayaknya jutaan masyarakat Indonesia pun berpikiran buruk ke Kartika Putri. Betul. Dampaknya. Dan sampai sekarang VT itu masih ada. Richard, saya minta deh kamu Richard turunin deh konten itu. Boleh nggak coach? Boleh. Turunin, itu fitnah banget loh. So jadi ini endgame-nya sampai nanti ada kolaborasi yang dengan siapa? Baik lagi. Kolaborasi dengan siapa dulu nih? Dengan yang baik-baik lah. Dengan baik-baik. Enggak dengan itu udah blacklist ya, itu. Itu udah blacklist. Yang baik-baik. Lalu kemudian dunia skincare kompetisinya menjadi lebih sehat. Betul. Senang saya gabung dengan masyarakat juga dong coach, jadi pengusaha skincare yang bener. Ayo. Mencerahkan kulit juga, mencerahkan dengan sebaik-baiknya, bukan dengan ya overclaim. Semakin banyaklah pengusaha skincare Indonesia berkembang dan mungkin ekspor nanti ini tingkatannya. Iya. Ayo dong, ayo. Benar. Mau bikin pabrik nggak? Enggak. Cuman mungkin Doktif itu pengen ada pabrik-pabrik di Indonesia itu standarnya untuk ke Eropa coach. Soalnya kan belum ada nih untuk standarnya ekspor ke Eropa. Pengen banget, itu cita-cita Doktif sih. Market Suatu yang besar saat Amerika. Itu pengennya di situ karena bener pengen banget Doktif ada nanti di Indonesia pabriknya. Bisa ekspor. Lawan Cina tuh. Cina kan
produknya juga serem ya. Iya itulah memang. Tapi insya Allah sih tahun depan ya coach ya. Kita lihat ya apa yang akan terjadi di dunia skincare. Insya Allah sudah ada lah. Nanti produk made by Indonesia goes to Europe. Goes to Europe. Approved by dokter. Gak ada yang kenal. Kalau ada yang kenal. Gak ada. Oke. Dok, ada pesan nggak buat teman-teman UKM yang sekarang sedang bleeding ya, produknya nggak bagus dan tidak mau flexing, tidak bisa flexing, maunya jujur-jujur aja, tetapi yang jujur-jujur ini tidak bisa berkembang cepat. Betul. Apa dok yang pesan doktif? Mungkin belajar dulu ya sebelum kita melakukan pemesanan ke pabrik maklon, karena kalau misalnya kita nggak ngerti itu juga resikonya bakalan dikerjain lah oleh pabrik maklon gitu, atau mungkin ya seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi kita belajar dulu nih, kita mau bikin apa, belajar dulu formulasinya, lalu kita minta, dan setelah jadi lakukan uji lab mandiri coach. Oh harus tuh ya? Harus. Nggak boleh percaya aja ya? Nggak boleh, ini buktinya ini kena juga kan. Benar. Tapi kalau ini doktif difitnah ya coach ya. Ini ketahuan kan, bisa 2 kali tes, dua-duanya aman. Coach dia bilangin dong coach, kemarin ini difitnah sama yang tamunya coach. Ini benar. Dibersihin dong namanya doktif. Ada sebuah kasus di mana ini produknya adalah sebuah produk yang dianggap overclaim karena kandungannya dibilang 0,0009 sekian. Akhirnya doktif itu kan selama ini selalu menguji lab juga. Itu ada barcode-nya coach. Akhirnya nih keluar uji labnya. Barcode-nya coach, nanti diburem. Enggak boleh. Ya. Iya. Jadi di situ jelas ya coach, hidrokinonnya nggak kedeteksi. Itu pemeriksaannya tanggal Juli. Ini Juli 24. Ya, 2024 ya coach ya. 2 Juli 2024. Lalu di situ, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang dia bilang 0,0009 ya coach ya. Coach bisa lihat ya hasilnya di situ ya. Hasilnya 0,75. Oke. Terus dia fitnah tuh. Ya, dia fitnah. Dia bilang, cek lagi ulang dengan batch yang sama produknya, karena memang baru satu bikin. Ini baru nih 12 November nih. Karena sejak difitnah itu doktif jadi keder juga kan. Dan ternyata dugaan doktif selama ini betul. Dan hasilnya coach nggak jauh kan dengan yang pertama. Hasilnya 0,83. Betul. Nah kan? Oke. Lebih oke malahan. Setelah difitnah malah bagus dia serumnya, dia kayaknya dia memperbaiki dirinya sendiri. Benar. Dia nggak terima dia difitnah, dia memperbaiki dirinya sendiri. Hebat ada energinya nih. Ada energi. Iya. Kalau Ferry Irwandi kan itu mau membuktikan santet. Ada tuh Ferry Irwandi tuh dia jam 12 malam. Dia live, dia nungguin di santet. Terus dia mau membuktikan bahwa santet itu nggak ada. Gitu. Nah, sekarang dokter bisa membuktikan. Ini nggak diapa-apain, naik. Nggak perlu santet ini. Ini bener, itu bagus. Bener. Nggak perlu santet. Naik sendiri. Bener. Luar biasa. Gitu. Itu memang ada energinya. Iya. Jadi waktu pas kemarin memang kan di situ kan dibilang ini salisilikasi 2%, ada kesalahan typo penulisan, tapi bukan berarti overclaim. Iya betul. Gitu loh. Jadi setelah dicek ya benar sesuai dengan DIP. Masalahnya di mana? Betul. Gitu loh kok. Jadi memang ini. Jadi paraben sudah diklarify dan sebetulnya ada banyak VT dokter-dokter atau bahkan yang pemain skincare yang menyampaikan bahwa paraben memang dibutuhkan. Tapi ini kakak adik juga lucu juga. Jadi dibantah. Adik yang ngomong begini dibantah langsung sama kakaknya. Kayaknya nggak diskusi dulu, nggak janjian. Gitu. Nah, saya pengen ngundang nih Dokter Richard nih. Mudah-mudahan Dokter Richard mau datang ya. Dokter Richard, mohon. Kayaknya kalau sendiri datang dia coach. Kalau sendiri dia datang nanti dia. Biar bisa menyampaikan juga nih apa nih story di balik misalnya White Tomato atau di balik DNA salmon. Tentang pemasangan stiker, kayaknya perlu diklarifikasi deh. Kenapa dia pasang stiker? Saya pikir itu juga akan sangat baik sekali untuk Dokter Richard untuk bisa memberikan edukasi storytellingnya tuh bagaimana nih kok bisa sampai seperti ini. Nah, jadi ini kalau sampai terjadi seperti ini koreksinya apa? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih harusnya sih Badan Perlindungan Konsumen bergerak ya, karena sudah melanggar undang-undang. Sudah melanggar undang-undang, harusnya ada efek jerak. Kan ada hukumannya seharusnya. Bahkan seharusnya sih saya pribadi sebagai konsumen yang dirugikan sudah bisa melaporkan. Tapi ini tidak merugikan dong harusnya. Ya merugikan lah, dokter beli 1,5 juta. Harusnya mah cuma 300.000 nggak nyampe, rugi lah. Tapi kalau 300.000 mau beli? Nggak mau juga sih. Dong, kan? Nggak mau karena memang brandingnya di matanya dokter sudah jelek banget. Karena brand personal orangnya.
gitu. Tapi kalau misalnya emang produknya di harga segitu sih wajar. Masih wajar. Artinya kita nggak berbicara produknya Dokter Ica, tapi dengan harga yang wajar. Betul. Masih oke gitu ya. Oke, nggak masalah. Oke. Wow, teman-teman belajar apa hari ini? Kalau saya hari ini deg-degan juga. Deg-degan. Tapi yang pasti saya jadi mengerti banget latar belakang apa yang Doktif lakukan, dan saya merasa sangat-sangat bersyukur ada Doktif. Makasih Allah, thank you. Bener-bener. Siapa lagi kalau bukan, nggak ada yang berani speak up, nggak ada yang berani menyampaikan. Mau sampai kapan, Coach? Mau sampai kapan? Bahkan sekarang Doktif keluar, mulai yang lain juga berani speak up, mulai berani menyampaikan. Dan kalau memang bagus ya diklaim bagus, kalau enggak bukan bagus jelek ya, tapi sesuai dengan klaimnya. Sesuai dengan klaimnya, ingredientnya. Betul. Ya kenapa enggak? Betul. Gitu. Dan ya masyarakat sudah mulai harus bisa diedukasi, jangan hanya melihat flexingnya. Betul. Dan ada lagi nih, mungkin jangan sampai salah persepsi, Coach, yang dibilang overclaim tuh tidak aman atau bahaya. Itu beda ya konteksnya. Beda, ya setuju. Coach. Jadi kalau misalnya dia tidak aman, berarti ada kandungan bahan berbahaya ya. Tapi kalau overclaim itu tidak sesuai dengan klaimnya. Oke. Ya, tapi yang menggunakan bahan berbahaya sekarang udah nggak ada ya? Masih banyak. Jadi sekarang lain lagi caranya, Coach. Biasanya pada saat Doktif itu, kan Doktif kan riset kan dari bulan Juni ya, Coach ya. Sebelum Doktif ini viral. Yeah. Jadi Doktif beli produk di official store ya, Coach. Di official store. Jadi owner tidak bisa yang namanya membantah, oh ini barang palsu, nggak bisa. Yeah. Karena Doktif punya buktinya semua. Dan pada saat itu labnya itu menerima produk Doktif dalam bentuk bersegel. Berbeda dengan sekarang, Coach. Kalau sekarang karena mendapatkan tekanan labnya, jadi harus kalau misalnya dia nggak bisa dihilangkan, dia harus berpindah packaging. Bahkan kemarin pada saat Doktif baru cek yang kemarin itu yang baru, itu Doktif harus sertakan haki. Bener nggak ini? Supaya sertifikatnya tertulis namanya produknya Doktif. Produk kita. Jadi harus menyertakan haki. Nah, tapi Doktif nggak bisa istilahnya nggak bisa dilarang tetap ya, karena Doktif punya video. Jadi dari barang itu datang, barang itu dibuka, barang itu diserahkan ke lab, itu Doktif sudah ada dokumentasinya. Jadi nggak ada yang bilang oh itu dirubah, itu diganti, nggak ada. Ya karena pasti ada yang bisa bilang, wah ini bisa aja tuh dicampurin bahan yang berbahaya bla bla bla. Atau ada lagi nih, Coach. Kemarin barusan tadi pagi Doktif post lagi. Jadi produk yang sekarang diuji itu dinyatakan sudah bebas bahan berbahaya, tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi apa yang Doktif sampaikan kemarin itu adalah bentuk penggiringan opini. Wow. Padahal itu kan Doktif beli sebelum Doktif muncul. Betul. Viral. Iya. Nah berarti apa ya, setelah Doktif muncul viral diperbaiki, reformulasi. Dan itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Coach. Selalu begitu, berulang kembali. Jadi nanti pada saat Doktif sudah mulai reda, nanti ini kemungkinan akan muncul lagi. Karena uangnya besar banget, Coach, ratusan miliar. Iya. Itu kalau dari total penjualan di TikTok itu hampir 30 triliun. Betul, setuju banget. Emang begitu? Iya. Bayangkan betapa besarnya dan jumlah masyarakat yang rusak mukanya ini dari bulan ke bulan. Aduh, banyak banget, Coach. Jadi kita klinik kecantikan ini datangnya sekarang bukan klinik kecantikan lagi, Coach. Klinik perbengkelan, Coach. Karena rusak. Bengkel, betul. Dan dari situ itu salah satu misi saya, udah capek kita. Udah beli mahal, kena bahan berbahaya, item ya. Dan itu susah banget nyembuhinnya, susah banget. Udah susah, terus waktunya panjang, duitnya banyak. Kita sih sebenarnya bersyukur tambah kaya sih klinik sebenarnya. Cuman kan kasihan masyarakat. Iya. Benar-benar. Teman-teman ya berterima kasih ke Doktif. Semoga bisnis industri skincare tambah maju, jaya, dan ya orang Indonesia tambah cantik-cantik, tambah glowing. Indonesia sehat dan glowing 2025. Thank you semuanya. Saya Tom M. Seifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.